Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video tutorial hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana cara menghadapi data yang tidak normal. Biasanya kita ketika mengerjakan tugas ataupun sedang mengerjakan skripsi ataupun sedang mengerjakan penelitian, kita sering menjumpai data yang tidak normal seperti itu. Jadi bagaimana cara menghadapi data yang tidak normal? Salah satu cara yang tepat menurut saya adalah dengan menggunakan transform data seperti itu. Jadi transform data yang akan saya berikan kepada teman-teman sehingga teman-teman nanti ketika menghadapi atau memiliki data yang tidak normal bisa menerapkan cara tersebut. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan transform data LN, yang kedua transform data LG seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah ini adalah data SPSS ya. Variabelnya adalah penyesuaian diri dan motivasi belajar. Coba kita lihat ya. Kita akan analisis kenormalitasan datanya, analyze, deskriptif statistik, kemudian ekspor. Kita masukkan kedua variabel tersebut ke dependent list. Klik plot, normality-nya ini dicentang, continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Kita lihat di sini ya, test of normality. Jadi sebetulnya di sini ada dua, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Ingat ya di bagian test of normality, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov digunakan jika respondennya lebih dari 50. Shapiro-Wilk digunakan jika respondennya kurang dari 50, seperti itu. Berhubung di dalam penelitian ini datanya sebanyak berapa responden? 135 responden. Jadi dapat disimpulkan kita menggunakan apa? Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Dan kita lihat hasil outputnya. Ketika nilai sigma lebih dari 0,05 maka datanya dikatakan normal. Coba kita lihat penyesuaian diri di nilai sigma untuk bagian Kolmogorov. Karena subjeknya berapa? Lebih dari 50, yaitu 135, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nilai sigma itu 0,16. Ternyata nilai sigma itu kurang dari 0,05 sehingga datanya itu tidak normal seperti itu. Kemudian untuk motivasi belajar nilai sigma 0,035. Kurang juga kan dari 0,05 sehingga datanya tidak normal seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ketidaknormalan data? Caranya adalah kita akan melakukan transform data. Jadi teman-teman seperti ini ya. Kalau misalnya data kalian tidak normal, kalian jangan langsung melakukan uji non-parametrik. Lakukan dulu transform data. Kalau misalnya cara transform data itu tidak berhasil, maka teman-teman akan disarankan melakukan uji non-parametrik. Namun lebih baik sebelum melakukan uji non-parametrik, teman-teman harus melakukan uji transform data terlebih dahulu, seperti itu. Cara transform datanya seperti ini ya. Kalian klik transform. Setelah itu komputer variabel. Diklik. Kemudian target variabelnya. Ini kita menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu menggunakan ln. Oke, teman-teman. ln ya. Kita ketik di sini ln underscore x1, artinya variabel yang pertama. Itu sebagai kode untuk apa? Untuk variabel penyesuaian diri ini. Kemudian kalian klik all.
Setelah itu kita cari tulisannya ln. Di sini ada ln ya. Kita klik ln, kemudian kita tahan, kita tarik ke sini. Ingat ya, kita tarik, kita tahan, kita tarik ke sini, kemudian kita lepas seperti itu. Setelah itu di kursornya ini kan masih ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke dalam sini. Dia berada di tengah-tengah antara buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu ingat X1 ini kodenya penyesuaian diri, kita klik ya. Kemudian kita tarik, kita masukkan di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah antara buka kurung dan tutup kurung. Kita lepas, ingat ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Yang ada tanda tanya ini kita hapus, kita backspace. Setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita transform lagi untuk motivasi belajar, klik transform, komputer variabel, kita kemudian klik reset, lanjut ln, kemudian X2 sebagai kode dari motivasi belajar. Setelah itu kita klik bagian function group ini, kita klik all, kemudian kita cari lagi tulisannya ln, kemudian kita klik tahan, kemudian kita tarik ke sini. Setelah itu kita klik motivasi belajar. Oke teman-teman ya. Kemudian kita klik tahan. Kita masukkan di tengah-tengah sini antara buka kurung dan tutup kurung. Kita lepaskan. Ingat, buka kurungnya, tutup kurungnya dia berada di tengah-tengah. Tanda tanyanya ini dihapus. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah ini adalah transform data. lnx1 adalah kode dari penyesuaian diri, lnx2 adalah kode dari motivasi belajar. Setelah itu teman-teman klik variable view. lnx1 ini apa? Penyesuaian diri. lnx2 ini apa? Motivasi belajar. Setelah itu kita klik di label sini. Kita tulis di sini apa? Variabelnya penyesuaian diri. Jadi kalau di label ini tidak apa-apa kalau di spasi. Kalau di sini harus tidak boleh ada spasi. Kalau di sini tidak apa-apa kalau ada spasi seperti itu. lnx2 apa? Kodenya motivasi belajar. Motivasi belajar. Kita lihat analyze. Kemudian apa? Kita akan menguji kenormalitasan datanya lagi ya. Descriptive statistic, explore. Kita klik reset. Ini ya. Kita masukkan ke sini. Ini juga kita masukkan di sini. Kita tidak usah masukkan yang di sini, kita cukup masukkan yang baru saja yang kita transform data. Karena di sini data yang tadi kita barusan rubah ya. Ingat, jangan yang di atasnya tapi yang di bawahnya seperti itu. Kemudian klik plot. Kita centang normative with test, kemudian klik continue lalu OK. Coba kita lihat teman-teman hasilnya bagaimana. Ternyata datanya normal. Coba lihat. Penyesuaian diri 0,056. Ya. Motivasi belajar 0,200. Yang sebelumnya berapa tadi datanya? Yang sebelum datanya itu tidak normal seperti itu. Jadi ini adalah cara yang pertama menggunakan ln. Coba kita lihat untuk cara yang kedua. Kita menggunakan lg. Caranya adalah klik transform, komputer variabel, ini kita klik reset. Penyesuaian diri ya dulu. Kita tulis di sini lg x1. LG X1 artinya LG X1 ini adalah penyesuaian diri. Kemudian kita klik all. Setelah itu kita cari tulisannya LG. Ini dia ya, LG10. Kita klik di sini. Sebenarnya caranya ada dua. Kita bisa klik tahan baru masukkan di sini, atau kita cukup klik 2 kali di sini. Nah, maka muncul seperti ini.
Setelah itu kita klik penyesuaian diri. Ini sudah berada di tengah-tengah kan kursornya, kita masukkan di sini. Kita klik yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lebih gampang yang ini toh. Tapi terserah teman-teman sih mau pakai yang mana. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik transform lagi, kemudian komputer variabel. Ini kita klik reset. LG X2 untuk kode motivasi belajar. Kita klik all lagi, kemudian kita cari LG 10, kita klik 2 kali di sini. Setelah itu klik motivasi belajar, kemudian klik yang ini ya. Ingat, ini harus berada di tengah-tengah kursornya. Jangan di sini, tapi berada di tengah-tengah ya, antara buka kurung dan tutup kurung. Lalu kita klik yang ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat datanya ya. LGX1 penyesuaian diri, LGX2 motivasi belajar. Kita rubah lagi. LGX1 apa? Penyesuaian diri. LGX2 apa? Di bagian label ya. Motivasi belajar. Analyze, kita analisis kembali, kemudian descriptive statistik, explore. Kita klik reset. Nah, lihat nih. Sama yang namanya ya, penyesuaian diri. Bagaimana cara membedakannya? Simpel, kita klik aja di sini. Kemudian kita tunggu. Nah, ada tulisannya LGX1 kan, artinya kita menggunakan metode LGX1, artinya penyesuaian diri. Terus sebagai kode kita masukkan. Otomatis di sini ada tulisannya LG ya. Motivasi belajar kita masukkan juga di sini. Kemudian kita klik plot, pastikan normality plot detailsnya kita centang, kemudian klik continue lalu OK. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Sudah keluar ya. Test of normality. Kita lihat kaidahnya. Penyesuaian diri nilai SIG-nya 0,056. Lebih dari 0,05, datanya normal seperti itu. Motivasi belajar 0,200, lebih juga dari 0,05, datanya normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa? Bahwa ketika data teman-teman di situ tidak normal, kemudian teman-teman silahkan melakukan uji transform data. Transform datanya bisa menggunakan metode LN dan bisa menggunakan metode LG seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.